Februari atau Maret itu, memang Maret 2023 ya, sampai dengan bulan Mei ini memang kemarin fokus di isu pendidikan, yang salah satunya itu terkait dengan adanya informasi penyimpangan atau pelanggaran dalam proses penyaluran dana beasiswa. Kalau dulu namanya bidik misi, kalau sekarang kita sebutnya kuliah gitu. Nah, dari informasi ini kan akhirnya kalau kami di Ombudsman itu memang ada 2 pintu untuk proses melakukan pemeriksaan itu. Ada pintu melalui laporan secara resmi reguler, itu juga yang kedua melalui investigasi secara prakarsa sendiri gitu, investigasi inisiatif, yang memang informasinya itu berasal dari banyak kanal gitu. Jadi ataupun informasi-informasi yang sifatnya langsung dari person to person gitu. Nah, di kasus yang saat ini kami tangani ini atas 2 perguruan tinggi ini, memang yang pertama itu atas investigasi prakarsa sendiri yang di Lombok Tengah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang kami melihat di Lombok Tengah ini cukup masih ada rasa takut untuk mau melapor penyimpangan termasuk di isu pendidikan ini, sehingga kami melihat dari informasi-informasi yang sudah kami dapatkan itu, ya kami kira di sini bersama tim itu sudah layak untuk kemudian kita lakukan investigasi gitu. Akhirnya kemudian di Lombok Tengah kita melakukan pemeriksaan itu, lalu kita temukan kemudian beberapa kita sebut sebagai pelanggaran di situ. Nah, informasi yang kami dapatkan di situ melalui SK yang sudah kami periksa di sana, ada sekitar 411 orang mahasiswa yang menjadi korban dari pemotongan ini. Nah, kemudian kalau kita cek secara detail di situ, pemotongan ini kalau kita akumulasikan dari sejak mereka masuk kuliah sampai kemudian lulus, di situ rata-rata mahasiswa itu dipotong sekitar 10 sampai 16 juta untuk yang di Lombok Tengah. Nah, kalau kemudian kita kalikan dengan jumlah mahasiswa, saya kira itu nominal yang cukup luar biasa. Nah, walaupun memang secara modus memang dari pengalaman sebelumnya dari laporan ini memang ada modus-modus yang berbeda gitu. Khusus untuk 2 kampus ini kami menemukan modus yang sama, di mana pihak kampus itu menyusun daftar anggaran biaya yang memang kemudian diwajibkan kepada para penerima ini, sehingga pada akhirnya kemudian menjadi hutang gitu. Ya, padahal dari sisi aturan ya, penerima KIP atau